Dengan sebuah perjalanan yang membuka jendela ke sebuah negara yang seringkali hanya muncul dalam bentuk headline, ketegangan geopolitik, atau stereotip budaya. Rusia, sebuah nama besar dengan warisan panjang, seringkali lebih dimaknai lewat lensa asing daripada realitas sehari-hari warganya. Tetapi, di balik kabut narasi global, tersembunyi lapisan-lapisan kehidupan yang kaya, kompleks, dan mengejutkan. Negara ini terbentang lebih dari 17 juta kilometer persegi, lebih besar dari Pluto, dan mencakup sekitar 10% dari daratan bumi. Namun, bukan ukuran geografisnya yang paling mengejutkan, melainkan betapa jauhnya persepsi publik dari kenyataan di lapangan. Apa yang terlihat dalam berita seringkali menggambarkan satu sisi saja. Sementara sisi lain, yang jarang terekspos, justru memperlihatkan inovasi, keindahan, dan dinamika sosial yang mendalam. Langkah awal di Moskow langsung memperlihatkan kontras yang mencolok antara ekspektasi dan kenyataan. Sistem transportasi publik, khususnya metro, menjadi simbol dari dedikasi pada kualitas kehidupan kota. Jauh dari sekedar jaringan kereta, stasiun-stasiun metro di Moskow menyerupai galeri seni bawah tanah. Mosaik berwarna-warni, langit-langit tinggi dengan lampu kristal, dan desain arsitektur klasik menjadikan ruang publik ini setara dengan museum. Beberapa stasiun bahkan dibangun sedalam 70 meter di bawah tanah. Sebuah pencapaian teknis dan estetika sekaligus. Dibangun pada masa Stalin, ketika sumber daya sangat terbatas. Keputusan untuk menciptakan infrastruktur publik dengan estetika tinggi menjadi penanda bagaimana kekuatan simbolik dan pelayanan warga dipadukan. Tiketnya sangat terjangkau, sekitar 50 sen. Namun, nilai pengalaman dan efisiensinya melampaui banyak kota besar dunia. Di atas tanah, lanskap kota Moskow menggabungkan berbagai era sejarah. Red Square bukan sekadar ruang wisata, melainkan simpul waktu di mana sejarah, budaya, dan kekuasaan bertemu. Katedral Saint Basil yang menyerupai lukisan dari dongeng abad pertengahan berdiri berdampingan dengan dinding Kremlin yang kokoh. Legenda tentang Ivan the Terrible yang membutakan mata arsitek katedral itu setelah selesai membangunnya menunjukkan betapa kuatnya nilai keindahan dalam narasi sejarah Rusia. Arsitektur di Moskow dan Saint Petersburg tidak hanya hidup dalam bangunan ikonik, bahkan blok-blok apartemen biasa pun memiliki estetika tersendiri. Balkon luas, detail dekoratif, dan pintu masuk monumental. Hal-hal yang dianggap mewah di banyak negara menjadi standar keseharian di sini. Gaya hidup urban di Rusia terwujud dalam wujud fungsionalitas yang tidak mengabaikan estetika. Dari sisi ekonomi, struktur penghasilan tampak rendah jika diukur dengan standar barat. Rata-rata gaji di Moskow sekitar per $800 dan di Saint Petersburg sedikit lebih rendah. Namun, angka-angka ini harus ditempatkan dalam konteks lokal. Harga kebutuhan pokok, biaya sewa dan layanan publik masih relatif terjangkau. Misalnya apartemen di pinggiran kota bisa disewa dengan harga sekitar $500 per bulan, dan makan di restoran kelas menengah hanya berkisar per $10. Yang paling mencolok adalah seberapa jauh daya beli lokal dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke kualitas hidup yang tinggi. Budaya Rusia, bila dilihat secara dekat, bergerak dengan irama yang tak biasa bagi banyak orang luar. Interaksi sosial di permukaan mungkin tampak formal, bahkan kaku. Namun hubungan antar pribadi didasarkan pada kepercayaan mendalam dan kedekatan emosional yang kuat. Setelah masuk dalam lingkaran sosial seseorang, kehangatan dan loyalitas menjadi sangat jelas. Ini bukan budaya basa-basi, melainkan budaya kedalaman. Kekuatan budaya Rusia juga terlihat dalam literatur, musik, dan diskusi intelektual yang masih hidup di ruang publik. Nama-nama seperti Tolstoy, Chekhov, dan Dostoyevsky bukan hanya disebut dalam buku pelajaran, tetapi menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari. Seni bukan sekedar warisan, melainkan bagian aktif dari identitas nasional. Teater, konser musik klasik, dan pameran seni ramai dihadiri lintas generasi. Literasi tinggi dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan menciptakan atmosfer intelektual yang khas. Kekayaan geografis Rusia menambah lapisan lain dalam narasi ini. Dari tundra beku di utara, hingga hutan lebat dan danau terdalam di dunia, variasi lanskap Rusia hampir tak tertandingi. Danau Baikal di Siberia misalnya,
menyimpan 1/5 air tawar dunia, dan memiliki kedalaman serta kejernihan yang luar biasa. Saat musim dingin, danau ini berubah menjadi kristal es alami yang menciptakan pemandangan seperti dari planet lain. Kota-kota bersejarah di kawasan Golden Ring menawarkan pemandangan yang sangat berbeda, gereja-gereja berkubah emas di tengah hutan lebat dan desa kecil. Meski tampak sederhana, tempat-tempat ini mengandung spiritualitas dan kontinuitas budaya yang dalam. Bahkan di Moskow yang modern, taman-taman kota luas seperti Gorky Park menjadi ruang publik yang dirawat dengan baik, menawarkan tempat bersantai di tengah kesibukan kota. Dari sisi teknologi, Rusia mengejutkan banyak pengunjung. Kehidupan digital sangat berkembang. Dari pemesanan taksi hingga pembayaran makanan, semuanya dapat dilakukan lewat satu ekosistem digital terpadu seperti Yandex. Hampir semua transaksi dilakukan secara non-tunai. Kombinasi antara infrastruktur klasik dan solusi digital modern menciptakan pengalaman hidup urban yang efisien dan futuristik tanpa kehilangan warisan sejarah. Kuliner Rusia juga mengalami transformasi. Di luar sajian klasik seperti borscht dan pelmeni, muncul gelombang baru restoran yang menggabungkan pengaruh Asia Tengah, Kaukasus, dan bahkan Korea. Hidangan seperti khachapuri keju, plov atau dumpling daging dengan rempah menjadi pemandangan umum di meja makan kota-kota besar. Pasar tradisional pun tetap hidup dengan produk lokal segar dan harga yang kompetitif. Kualitas makanan yang tinggi berasal dari rantai pasok domestik yang kuat dan kepercayaan terhadap hasil bumi sendiri. Fashion dan gaya hidup di kota-kota besar menampilkan sisi lain dari Rusia yang jarang dibicarakan. Penampilan menjadi bentuk ekspresi budaya, dan standar berpakaian di ruang publik mencerminkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan lingkungan. Pusat-pusat perbelanjaan seperti GUM menawarkan kemewahan global. Namun butik lokal yang berkembang pesat menunjukkan bahwa mode Rusia memiliki identitas sendiri yang kuat. Rusia adalah negeri penuh paradoks, modern tapi historis, formal tapi hangat, keras tapi indah. Pemahaman mendalam hanya bisa dicapai jika lensa geopolitik digeser sejenak dan fokus diarahkan pada kehidupan nyata yang dijalani jutaan warganya setiap hari. Disitulah letak Rusia yang sebenarnya. Sebuah tempat yang tak bisa didefinisikan oleh satu cerita saja. Salah satu aspek paling mencolok dalam kehidupan urban di Rusia adalah perhatian yang luar biasa terhadap penampilan pribadi. Dunia perawatan diri tidak hanya eksis sebagai kebutuhan, tetapi telah tumbuh menjadi ekspresi budaya yang kaya dan bernilai tinggi. Salon rambut, studio kecantikan, hingga pusat spa tersebar luas di kota-kota besar, mencerminkan bagaimana estetika fisik memiliki peran sosial yang signifikan. Harga untuk layanan di salon profesional berkisar antara Rp1.500.000 hingga lebih dari Rp15 juta, tergantung lokasi dan reputasi. Di kawasan elit Moskow atau Saint Petersburg, layanan seperti perawatan rambut, manikur, dan facial bisa menyaingi harga di pusat mode dunia. Kendati demikian, elemen budaya Rusia tidak hanya tercermin dari luar, tetapi juga dalam sistem pendidikan yang telah lama dikenal menghasilkan pemikir-pemikir tajam dan intelektual berpengaruh. Institusi pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta, menawarkan berbagai program berkualitas, dengan biaya yang terjangkau bagi warga lokal, namun tetap bersaing untuk pelajar internasional. Biaya kuliah tahunan untuk mahasiswa asing berkisar antara Rp3 juta hingga Rp12 juta. Sementara mahasiswa domestik dapat mengakses pendidikan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Ketersediaan subsidi negara dan dukungan akademik turut memperkuat reputasi Rusia sebagai negara dengan sistem pendidikan yang terstruktur dan berorientasi pada hasil. Fasilitas transportasi publik memperkuat ekosistem pendidikan dan mobilitas sosial. Infrastruktur transportasi Rusia sangat luas, mencakup kereta api, pesawat, jalan raya, dan metro bawah tanah yang efisien. Jalur Trans-Siberia, sebagai contoh paling legendaris, merupakan salah satu capaian teknik sipil paling monumental dalam sejarah manusia. Dengan panjang lebih dari 9.000 km dan melewati 11 zona waktu, rute ini menghubungkan Eropa Timur hingga timur jauh Rusia. Waktu tempuh sekitar 7 hari, menawarkan pengalaman lintas budaya yang mendalam, melintasi lanskap yang berubah dari dataran rendah hingga hutan Siberia. Harga tiket bervariasi, antara $500 hingga $2.000 tergantung kelas dan layanan. Selain itu, penerbangan domestik tersedia luas dan efisien. Rute Moskow-Saint Petersburg sebagai contoh,
hanya memakan waktu 1 jam dengan tarif sekitar 50 hingga 150 dolar. Bahkan, kota-kota terpencil seperti Vladivostok atau Novosibirsk tetap terjangkau melalui jaringan udara nasional. Di sisi lain, sistem jalan raya, meskipun belum merata ke wilayah ekstrim, tetap menghubungkan kota-kota besar dan jalur wisata utama seperti Golden Ring secara efektif. Keunggulan dalam konektivitas ini memperkuat ekosistem budaya dan seni yang menjadi pusat identitas Rusia. Institusi seperti Teater Bolshoi bukan hanya simbol nasional, melainkan tempat hidup bagi ekspresi seni performatif yang masih dihargai lintas generasi. Harga tiket berkisar antara 10 hingga 80 dolar, memungkinkan akses ke pertunjukan kelas dunia bagi berbagai lapisan masyarakat. Museum seperti Hermitage di Saint Petersburg menyimpan lebih dari 3 juta karya, dari artefak sejarah kuno hingga mahakarya modern. Seni kontemporer dan tradisional berkembang berdampingan. Galeri independen, teater eksperimental, dan pertunjukan jalanan memberi ruang ekspresi bagi generasi baru tanpa melupakan warisan budaya yang kuat. Dalam dunia bisnis, Rusia menunjukkan karakter pasar yang unik. Biaya tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan negara barat, namun kualitas pendidikan menghasilkan SDM yang sangat kompetitif. Prosedur birokratis memang menjadi tantangan, namun potensi pasar dalam negeri yang besar, lebih dari 145 juta orang, membuka peluang luas, terutama bagi bisnis yang mampu menyesuaikan dengan kebiasaan lokal dan pola konsumsi masyarakat. Ekosistem digital dan e-commerce berkembang cepat. Platform seperti Wildberries dan Ozon menyaingi platform global dalam hal penetrasi pasar dan efisiensi distribusi. Layanan kesehatan di Rusia memadukan akses universal dengan fleksibilitas layanan swasta. Sistem publik menjamin perawatan dasar, sementara rumah sakit dan klinik swasta menawarkan layanan berkualitas tinggi bagi mereka yang mampu atau memilihnya. Wisata medis menjadi tren yang meningkat, terutama karena prosedur kompleks seperti operasi ortopedi, kardiologi, atau perawatan gigi bisa dilakukan dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan negara barat. Kadang hanya 10 hingga 20% dari total biaya di luar negeri, namun tetap dengan standar profesional yang tinggi. Iklim Rusia yang ekstrim menuntut adaptasi arsitektural dan sosial yang luar biasa. Musim dingin bisa mencapai suhu minus 20 derajat Celcius atau lebih rendah. Namun kota-kota besar tetap berfungsi secara normal. Bangunan dirancang dengan sistem pemanas dan insulasi canggih, memastikan suhu dalam ruangan tetap stabil dan nyaman. Ketika musim panas tiba, atmosfer berubah drastis. Ruang-ruang publik menjadi arena aktivitas sosial dan rekreasi. Taman, festival, kafe terbuka dan kegiatan luar ruang mendominasi kehidupan sehari-hari, menciptakan kontras musiman yang sangat dinamis. Interaksi sosial di Rusia mengikuti pola yang berbeda dari norma barat. Hubungan dibangun secara perlahan, dengan proses yang seringkali memerlukan waktu dan usaha. Namun setelah terbentuk, hubungan tersebut sangat dalam, penuh kepercayaan, dan tahan lama. Keluarga tetap menjadi fondasi sosial penting. Rumah tangga multigenerasi masih umum, bukan karena alasan ekonomi, tetapi karena nilai kebersamaan dan saling merawat yang dijunjung tinggi. Norma sosial menekankan rasa hormat kepada orang tua dan figur otoritas, memperkuat struktur hierarkis yang menghargai pengalaman hidup. Budaya hiburan di Rusia menggabungkan elemen tradisional dan modern dengan cara yang harmonis. Kehidupan malam Moskow misalnya setara dengan kota global seperti Berlin atau Tokyo. Klub malam, bar, dan lounge menawarkan genre musik yang beragam, dari elektronik hingga musik rakyat kontemporer. Biaya masuk relatif terjangkau, berkisar 5 dolar hingga 20 dolar. Selain itu, konser klasik dan pertunjukan teater tetap ramai, menandakan betapa kuatnya kecintaan masyarakat terhadap seni dalam segala bentuknya. Pengalaman berbelanja di Rusia menawarkan spektrum luas. Pusat perbelanjaan seperti Avi Mall City atau Europeiski di Moskow menampilkan merek internasional berdampingan dengan desainer lokal. Di sisi lain, pasar tradisional seperti Izmailovsky Market menampilkan kekayaan budaya Rusia, dari kerajinan tangan, cindera mata Soviet, hingga artefak antik.
Aktivitas belanja di Rusia bukan hanya konsumsi, tetapi juga pengalaman sosial dan kultural. Keanekaragaman regional di Rusia memperlihatkan wajah negara ini yang multi-etnis dan multikultural. Wilayah seperti Tatarstan menunjukkan harmoni unik antara budaya Islam dan Ortodoks. Di ibu kota Kazan, masjid dan gereja berdiri berdampingan, melambangkan toleransi dan keberagaman. Kota seperti Sochi, dengan iklim subtropis di pesisir Laut Hitam, memberikan pengalaman yang jauh berbeda dari lanskap Siberia. Sementara wilayah timur jauh seperti Vladivostok lebih terpengaruh oleh budaya Asia Timur, mencerminkan kedekatan geografis dan sejarahnya dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea. Yang paling mencolok dalam dinamika modern Rusia adalah semangat optimisme dan orientasi ke masa depan, terutama di kalangan generasi muda. Terlepas dari citra internasional yang sering terjebak pada narasi politik dan konflik, banyak warga Rusia yang terbuka terhadap globalisasi sembari tetap menjaga identitas nasional mereka. Inovasi terus tumbuh dalam bidang seperti teknologi luar angkasa, kecerdasan buatan, energi nuklir, dan bioteknologi. Pembangunan urban masif di Moskow dan Saint Petersburg menciptakan zona pejalan kaki baru, transportasi publik yang ditingkatkan, dan ruang terbuka hijau yang memperbaiki kualitas hidup. Semangat wirausaha yang berkembang pesat menjadi penanda era baru dalam perkembangan sosial ekonomi Rusia. Generasi muda melihat masa depan bukan hanya sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang untuk membentuk realitas baru, baik di dalam negeri maupun di kancah global. Transformasi kota-kota besar di Rusia, terutama Moskow dan Saint Petersburg, tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mentalitas. Kota-kota ini sedang mengalami perubahan yang bersifat progresif, dengan semakin kuatnya keterlibatan warga dalam urusan publik, mulai dari proyek komunitas, inisiatif lingkungan, hingga startup berbasis teknologi. Pemerintah daerah mulai membuka ruang bagi dialog antara warga dan perencana kota, yang menghasilkan proyek-proyek pembangunan yang lebih humanistik, tidak hanya memperindah kota, tetapi juga meningkatkan kenyamanan hidup harian. Tren ini diperkuat oleh generasi muda Rusia yang semakin terhubung dengan dunia luar melalui teknologi digital, pendidikan luar negeri, dan media sosial global. Meskipun demikian, tetap terlihat kesadaran kolektif untuk mempertahankan nilai-nilai lokal, bahasa ibu, serta tradisi spiritual dan budaya yang diwariskan sejak lama. Perpaduan antara modernitas dan konservatisme ini menciptakan lanskap sosial yang kompleks, sering kontradiktif, namun kaya akan dinamika sosial. Dalam bidang lingkungan, Rusia menghadapi tantangan besar mengingat luasnya wilayah dan keberagaman iklim serta sumber daya alam. Namun, inisiatif pelestarian mulai berkembang. Di kawasan seperti Siberia, Altai, dan Kaukasus Utara, konservasi alam mulai diperkuat dengan pembentukan taman nasional dan kawasan lindung. Kesadaran akan pentingnya keberlanjutan tumbuh di kalangan akademisi, komunitas lokal, dan pelaku industri meskipun implementasinya belum merata di seluruh wilayah. Peningkatan perhatian terhadap pariwisata domestik juga menjadi salah satu faktor pendorong pelestarian budaya lokal. Wilayah seperti Karelia di utara, Kamchatka di timur, dan pegunungan Ural semakin dikenal sebagai destinasi alternatif yang menawarkan keindahan alam dan warisan sejarah. Permintaan akan pengalaman otentik mendorong komunitas lokal untuk menjaga tradisi, arsitektur, dan kerajinan tangan. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi katalisator pelestarian budaya, bukan sekedar aktivitas komersial.